Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meter Fabri Karolan. NIM saya G00230097. Saya dari kelompok A6. Di sini saya izin menjelaskan mengenai sirkulasi fetal. Perbedaan sirkulasi fetal dan sirkulasi dewasa beserta kelainan kongenitalnya seperti PFO, PDA, MSD, dan ASD yang nantinya akan dijelaskan di belakang. Yang pertama, saya izin menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara sistem peredaran darah pada orang dewasa dan janin. Ini hanya sebagai gambaran saja secara singkat. Jadi, sistem orang dewasa itu rata-rata terdapat sekitar 5 liter darah dalam sirkulasi, setara dengan sekitar 8% dari berat badan curah jantung kira-kira itu 5 liter per menit. eh, dengan 80% volume sirkulasi berada di vena sistemik, sisi kanan jantung, dan sirkulasi pulmonal. Pada orang dewasa, darah itu terdioksigenasi kembali ke atrium kanan melalui vena cava, dan setelah melewati ventrikel kanan, seluruh curah jantung melewati arteri pulmonalis ke paru-paru untuk memungkinkan pertukaran gas. Nah, darah yang teroksigenasi kemudian kembali melalui vena pulmonalis ke ventrikel kiri, melewati ventrikel kiri, eh, dan memungkinkan seluruh curah jantung memasuki sirkulasi sistemik melalui aorta. Nah, untuk perbedaannya, secara singkatnya seperti itu. Nah, di sini saya izin membahas mengenai yang pertama itu ada sirkulasi fetal. Nah, sirkulasi fetal ini tentunya sangat berbeda dengan sirkulasi orang dewasa, karena paru-paru yang belum cukup matang untuk memungkinkan pertukaran gas sehingga pertukaran gas terjadi di plasenta. Iya guys ya. Ya terjadi di plasenta. Selain itu, sistem kardiovaskuler janin disesuaikan untuk memastikan darah teroksigenasi paling tinggi disalurkan ke miokardium dan otak. Hal ini dicapai dengan aliran darah beroksigen yang lebih disukai dan adanya spiral intrakardiak dan ekstrakardiak. Nah, oleh karena itu, sirkulasi janin itu biasanya didefinisikan sebagai ketergantungan saluran. Ada 4 adaptasi utama yang terdapat dalam sirkulasi janin. Yang pertama itu ada arteri umbilikalis dan vena umbilikalis, dan ada nantinya ada ductus venosus, dan ada foramen ovale dan ductus arteriosus. Nah, eh, nantinya eh, dia akan menyalur juga di hati. Nah, di hati ini darah teroksigenasi. Di hati ini darah nantinya akan teroksigenasi dari plasenta mengalir melalui vena umbilikalis menuju ke eh, yang nantinya akan bercabang menjadi vena umbilikalis kiri dan vena umbilikalis vena umbilikalis kiri dan kanan di hati. Nah, vena umbilikalis kanan mengalirkan darah beroksigen ke hati melalui vena portal, sedangkan vena umbilikalis kiri bercabang ke ductus venosus yang melewati hati untuk membawa darah beroksigen langsung ke vena cava inferior. Jadi langsung dibawa ke sini, guys. Sini. Nah, nantinya campuran darah yang teroksigenasi dari ductus venosus dan terdioksigenasi dari hati dan seluruh tubuh kemudian masuk ke atrium kanan melalui IFC. Juga bercampur dengan SFC, yaitu pemisahan darah itu antara 50:10 yang masuk ke jantung dari SFC dan IFC. Nah, nantinya di jantung dan paru-paru, karena paru-paru tidak berperan dalam pertukaran gas, arteriol pulmonal berada dalam keadaan hipoksia. Nah, hipoksia itu menyebabkan vasokonstriksi paru, yang pada gilirannya meningkatkan resistensi pembuluh darah paru dan tekanan dalam sirkulasi paru. Artinya, pada sirkulasi janin tidak
seperti orang dewasa, tekanan di sisi kanan jantung itu lebih tinggi. Akibat afterload ventrikel kanan meningkat menyebabkan darah mengalir keluar dari saluran keluar ventrikel kanan melalui ductus arteriosus, ini ya guys ya, arteriosus antara arteri pulmonalis dan arteri aorta dan foramen ovale antara atrium kanan dan atrium kiri. Akibatnya sebagian besar darah melewati ventrikel kanan dan paru-paru. Nantinya akan memasuki atrium kiri atau langsung ke aorta untuk kemudian dipompa ke sekitar sirkulasi sistemik. Hal ini memungkinkan darah yang relatif kaya oksigen dipompa ke tubuh. Nah, aorta bercabang dua menjadi arteri iliaka komunis kanan dan kiri yang selanjutnya berbagai menjadi arteri iliaka internal dan eksternal. Masing-masing arteri iliaka internal membentuk arteri umbilikalis yang berjalan di sepanjang vena umbilikalis untuk membawa darah terdioksigenasi kembali ke plasenta. Siklus ini nantinya berlanjut hingga lahir. Mungkin itu aja yang sirkulasi fetal. Kita next ke yang penjelasan sirkulasi dewasa. Nah, sirkulasi dewasa ini yang tentunya yang pertama itu ada dua organ dalam peredaran darah itu yang penting yaitu ada jantung dan pembuluh darah. Di mana sistem peredaran darah adalah jantung pembuluh darah. Jantung itu bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sementara pembuluh darah itu bekerja layaknya sebagai pipa gitu guys. Sebagai pipa yang mengalirkan darah. Nah, sistem peredaran darah ini berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen ke semua sel dalam tubuh. Nah, jantung akan memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen dan nutrisi ini akan diterima oleh setiap organ tubuh yang membutuhkan, lalu darah yang penuh karbon dioksida akan kembali ke jantung dan dikirim ke paru-paru untuk dicuci. Setelah bersih, darah akan kembali dikirim ke seluruh tubuh. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada arteri, vena, dan kapiler. Nah, masing-masing ini memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama seperti pembuluh darah arteri yang bertugas untuk membawa darah yang mengandung oksigen yang dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Sementara vena memiliki fungsi sebaliknya, yakni membawa darah yang mengandung karbon dioksida untuk dikirim kembali ke jantung. Darah kotor ini akan dicuci di paru-paru. Di sisi lain, pembuluh darah kapiler berfungsi untuk menukar oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel darah merah dan jaringan tubuh. Nah, selanjutnya ada sistemik dan pulmonal, di mana sistem peredaran darah ini dibagi menjadi sistem sistemik, sistemik dan pulmo. Nah, untuk sistemik itu besar, kalau pulmo itu kayak kecil gitu. Nah, peredaran darah sistemik membawa darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh, lalu darah yang mengandung karbon dioksida dikembalikan ke jantung. Sebaliknya, sistem peredaran darah pulmonal bekerja dengan membawa darah yang miskin oksigen dari jantung ke paru-paru, lalu darah yang sudah bersih akan dikirim dari paru-paru ke jantung. Di paru-paru, sel darah merah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen selama bernafas. Nah, selanjutnya ada peredaran darah yang terjadi. Jadi, yang pertama itu dari atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh lewat vena cava lalu dialirkan ke ventrikel kanan. Setelahnya, darah dari ventrikel kanan akan dipompa dari jantung ke paru-paru untuk menukar apa? Menukar karbon dioksida, teman-teman, dengan oksigen. Nah, setelahnya darah yang mengandung oksigen akan dipompa ke atrium kiri lalu ke ventrikel kiri. And then darah yang bersih akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian darah yang berisi karbon dioksida akan kembali ke jantung lewat pembuluh darah vena. Nah, karbon dioksida akan ditukar dengan oksigen di paru-paru lalu dikirim lagi ke jantung. Nah, selanjutnya adalah jantung mengirim
darah kayak oksigen. Kira-kira di mana aja sih, teman-teman? Nah, jadi untuk jantung mengirim darah kayak oksigen itu eh, dikirim ke seluruh tubuh ya tentunya. Nah, untuk organ-organ yang menerima darah adalah ada ginjal, otak, sistem pencernaan, limfa, otot, kerangka, tulang, kulit, otot jantung, hati, dan lain sebagainya. Ginjal yang berukuran kecil menerima 20-22% darah dari jantung. Sementara otak menerima 14% darah. Organ tubuh menerima darah dalam porsi yang berbeda-beda. Sistem pencernaan dan limfa menerima 21% darah. Otot kerangka menerima 15% darah. Kulit menerima 6%. Begitu pula dengan hati yang juga menerima 6% darah. Sisanya menerima darah dalam porsi yang lebih sedikit, teman-teman. Bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kelainan kongenital. Yang pertama ada PFO. PFO itu apa? PFO itu ada paten foramen ovale, di mana untuk foramen ovale paten ini adalah ketika Anda ketika memiliki penutup atau bukaan kecil eh, antara ruang kanan atas dan kiri atria atau jantung jantung. Setiap orang memiliki lubang ini yang disebut dengan foramen ovale sebelum lahir. Pada kebanyakan orang ini menutup setelah lahir. Foramen ovale paten terjadi flap masih ada setelah lahir. Jadi ini kayak terjadi, ini kayak apa? Misalnya kayak gini yang ya pokoknya dia sebelum lahir itu kayak masih terbuka gitu loh. Tapi seharusnya itu harus tertutup gitu untuk PFO. Nah, selanjutnya ada PDA. Paten yaitu ada PDA itu apa? PDA itu paten ductus arteriosus. Nah, paten ductus arteriosus itu adalah suatu kelainan berupa pembuluh darah yang menghubungkan arteri pulmonalis kiri dengan aorta descendens yang tetap terbuka setelah bayi lahir. Nah, penutupan fungsional ductus normalnya itu terjadi beberapa saat setelah bayi lahir, gitu guys. Nah, untuk PDA ini dibagi menjadi dua, yaitu ada PDA sedang dan PDA besar. Nah, PDA sedang itu biasanya memberikan gejala pada usia 2-5 bulan tetapi tidak berat. Pasien mengalami kesulitan makan, sering menderita infeksi saluran nafas, namun biasanya berat badan masih dalam batas normal. Nah, untuk PDA besar ini menimbulkan gejala yang tampak eh, berat sejak minggu-minggu pertama kehidupan pasien, tidak nafsu makan, sehingga berat badan tidak bertambah, tampak dyspnea dan tachypnea, dan banyak berkeringat bila minum. Nah, untuk pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk menegakkan PDA meliputi pemeriksaan itu ada tiga pemeriksaan ya, seperti elektrokardiografi, radiologi, dan ekokardiografi, teman-teman. Nah, selanjutnya ada VSD. Nah, VSD itu adalah ventricular septal defect atau ya. Nah, untuk defek septum ventricle diawali dengan kegagalan perkembangan atau fusi salah satu komponen septum intraventrikuler pada masa morfogenesis jantung embrionik. Nah, septum intraventrikuler dibentuk oleh membran dan otot atau muskular di mana bagian muskular terdiri dari trabekula, infundibular atau outlet, dan anterioventrikular atau inlet. Yang pertama ada tipe satu, dibagi menjadi 4 tipe ya. Tipe satu itu ada infundibular atau outlet, di mana infundibular atau outlet itu adalah kegagalan perkembangan atau fusi bagian infundibular atau outlet, yaitu bagian atas dan anterior dari crista supraventricularis di bawah katup seminular, yaitu katup aorta pulmonal. Karena lokasi anatominya itu tepat di atas crista supraventricularis, maka disebut juga sebagai FSD suprakristal. Tipe ini jarang terjadi sih, dan sering disertai dengan regurgitasi aorta akibat hilangnya penyangga kanan
katup aorta. Tipe fundibular ini tidak dapat menutup secara spontan. Nah, yang selanjutnya ada tipe membranosa. Yang ini guys, bisa disesuaikan dengan gambarnya ya. Selanjutnya ada tipe membranosa, yaitu ventricular septal defect. Tipe membranosa adalah tipe yang paling sering ditemukan, yaitu sekitar 80% dari total FSD. Lokasi defek adalah tepat pada pars membranosa septum intraventricularis di inferior dari crista supraventricularis. Tipe ini sering ikut melibatkan bagian muskular dari septum sehingga dikenal istilah perimembranosa katup tercupit. Bagian septum sering membentuk kantong aneurisma yang bisa menutup celah pada FSD. Tipe membranosa ini berpotensi untuk menutup spontan. Nah, ventricular septal defect ini tipe membranosa sangat berpotensi menyebabkan gangguan konduksi anterioventrikular. Di samping itu, FSD tipe ini juga berpotensi untuk komplikasi berupa regurgitasi aorta, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tipe 3 inlet atau atrioventrikular, di mana tipe inlet atau atrioventrikular adalah yang terjadi di bawah inlet atau saluran masuk atrioventrikular, tipe yang menyumbang 8% dari defek FSD dan sering ditemukan pada pasien dengan Down syndrome ya teman-teman. Nah, tipe inlet ini terbagi menjadi defek dengan alignments, septum antrium dan malignments pada bagian posterior inferior dari septum ventriculum muscularis. Kondisi malignment ini menyebabkan overreading katup tercupit teman-teman. Nah, yang terakhir ada tipe 4 yaitu ada muskular atau trabekular. Yaitu tipe muskular atau trabekular merupakan FSD yang terletak di septum otot dan sering dibatasi oleh otot pada bagian apikal central outlet. Nah, septum interventricularis. Tipe ini terjadi pada 20% dari FSD pada bayi, namun insidennya lebih rendah pada orang dewasa karena cenderung menutup spontan dalam 3 sampai 10 tahun pertama kali kehidupan. Nah, penutupan spontan ini FSD tipe ini kemungkinan terkait dengan struktur bawaan septum ventricular fibrosis dan hipertrofi otot septum atau penutupan defek secara perlahan akibat perkembangan dan pertumbuhan. Terus yang terakhir ada ASD, teman-teman. ASD. Maaf, batuk. Oh, bentar, sebentar. Saya ambilkan dulu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada ASD, yaitu atrial septal defect, di mana terjadi akibat penyakit jantung bawaan, di mana septum memisahkan antrium kanan dan kiri gagal menutup sepenuhnya, sehingga terjadi komunikasi antara keduanya. Defek pada septum antrium akan menyebabkan bercampurnya dalam dari sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmoner. Apabila defek tidak diperbaiki, dapat terjadi overload volume jantung kanan, aritmia atrium, dan hipertensi arteri pulmoner. Terdapat 3 tipe, yaitu mayor defect septum atrium, yaitu defect ostium secundum, dan ada defect ostium primum dan sinus venosus. Nah, sudah selesai teman-teman. Ini untuk beberapa sumber saya ambil dari sini. Terima kasih. Bila ada salah, mohon dimaafkan.